Halo semua, selamat datang di channel YouTube Support. Sejauh ini apa yang sudah Anda ketahui tentang Nusa Tenggara Timur? Ya, Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat NTT adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Mungkin selama ini sebagian orang beranggapan bahwa NTT adalah Flores atau NTT adalah Ambon. Bahkan ada yang beranggapan bahwa NTT adalah Papua. Untuk tak menimbulkan kekeliruan, maka di video kali ini kami akan memberikan sebuah gambaran tentang Nusa Tenggara Timur. Namun sebelum lanjut, kami ingatkan kembali agar terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, agar memotivasi kami untuk terus membuat video yang bermanfaat. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1192 pulau. Luas provinsi ini mencapai 47.932 km persegi. Jumlah penduduk sebesar 5,4 juta jiwa. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang berbatasan dengan dua negara, yakni negara Timur Leste di sebelah timur dan Australia di sebelah selatan. Sedangkan untuk batas lain yakni Nusa Tenggara Barat di sebelah barat dan Sulawesi di sebelah utara. Meskipun memiliki lebih dari 1.000 pulau, namun hanya ada beberapa pulau yang dihuni atau ditinggali. Yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Sabu, dan Pulau Rote. Selain itu ada beberapa pulau kecil yang dihuni seperti Pulau Semau, Pulau Adonara, dan lainnya. Jadi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan terdiri dari penduduk yang berasal dari Flores, Sumba, Kupang, Alor, Sabu, Rote, dan beberapa wilayah kecil lainnya. Iklim di daerah Nusa Tenggara Timur termasuk tropis kering dengan musim kemarau yang cukup panjang, yaitu sekitar 8 bulan per tahun, dengan penyebaran curah hujan yang tidak merata. Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur bertahan hidup dengan bertani, beternak, dan nelayan. Di mana mereka sangat tergantung pada iklim. Di saat musim kemarau panjang, para petani tidak dapat berbuat apa-apa selain mengandalkan persediaan yang mereka kumpulkan selama musim hujan. Dari situlah Presiden kita Jokowi tergerak hatinya untuk membangun bendungan di beberapa daerah di sana. Dan semoga saja bendungan itu dapat dimanfaatkan oleh penduduk yang membutuhkan air untuk lahan mereka. Meskipun kering, wisata di Nusa Tenggara Timur sangat terkenal dan dikenal banyak wisatawan di berbagai penjuru dunia. Wisata yang sangat mendunia yakni Pulau Komodo, Labuan Bajo, Danau Kelimutu, dan masih banyak lainnya. Anda tak perlu khawatir di mana akan menghabiskan waktu libur. Dari wisata bahari, pegunungan, wisata alam, sampai tempat-tempat bersejarah dapat Anda temukan di sini. Asal-usul orang NTT. Sampai saat ini para antropolog sangat kesulitan untuk menentukan asal-usul orang NTT. Namun menurut cerita rakyat di beberapa daerah mereka meyakini bahwa mereka datang dari arah barat, timur, dan utara. Garis besarnya menyebutkan cikal orang NTT atau nenek moyangnya berasal dari luar, dan mereka masuk ke NTT memakai rakit. Adapun orang Flores Timur lebih meyakini nenek moyang mereka berasal dari Siam Sina Malaka. Orang Sumba meyakini nenek moyangnya berasal dari Malaka Tanah Bara bernama Umbualu Mandoku. Sedangkan orang Dawan dan Tetum meyakini bahwa nenek moyangnya berasal dari Sinamutin Malaka yang bernama Moang Ria, Moang Raga, dan Moang Gumang. Orang-orang khusus penduduk Abur di Alor, dan beberapa suku di daerah Belu, meyakini bahwa nenek moyang mereka muncul dari dalam tanah. Adapun sebagian masyarakat lainnya berkisah bahwa nenek moyang mereka tidak muncul dari dalam tanah, melainkan keluar dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di NTT. Tentu hal ini sangat menyulitkan para peneliti untuk melacak tentang asal-usul nenek moyang orang NTT jika cerita rakyat itu dimaknai secara langsung. Kisah semacam ini juga tidak dapat dikatakan sebagai cerita yang salah. Sebab, cerita rakyat tetap memiliki fungsi bagi sejarawan dengan metode khususnya. Wanita-wanita di NTT terkenal dengan maharnya yang sangat mahal.
Jika Anda terpesona dengan gadis-gadis di NTT, Anda harus tahu dulu nih seperti apa adat dalam pernikahan di sana. Kalau di berbagai daerah di Indonesia, ada beragam ketentuan pemberian mahar pada sang istri. Mulai dari mahar wajar yang mencapai jutaan hingga mahar yang kisaran puluhan juta. Namun di NTT Anda harus mempersiapkan setidaknya puluhan hingga ratusan juta. Tradisi pemberian mahar yang disebut belis itu, yang sering membuat para lelaki di sana mundur alon-alon. Pihak laki-laki harus mampu membayar mahar tersebut sesuai dengan jumlah yang diminta dari pihak perempuan. Biasanya jumlah belis atau mahar ini dilihat dari latar belakang perempuan. Jika perempuan mempunyai status pendidikan yang tinggi maka semakin tinggi pula mahar yang akan diminta. Besaran belis di NTT berbeda-beda di setiap daerah. Di Maumere, mahar yang diberikan berupa gading gajah, kuda, emas, serta uang. Di Adonara, berupa gading gajah. Sedangkan belis di Alor berbeda dengan belis perempuan NTT pada umumnya. Untuk menikahi perempuan Alor Anda harus mempersiapkan mas kawin dalam bentuk moko. Moko merupakan benda dari zaman prasejarah yang terbuat dari bahan perunggu. Dan fungsinya adalah sebagai alat untuk bunyi-bunyian seperti gendang. Apakah Anda tertarik untuk menikahi gadis NTT? Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.